Allah jaga abaahu, leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Dijaga apanya sih? Tarokus sifah. Ini dengarkan nih, dengarkan. Leluhurnya Kanjeng Nabi dari Adam min Adamin wa ila Abi sampai bapaknya wa umi dan ibunya dijaga oleh Rasulullah. Tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Sekarang Muhammad kembali ke Mekah diikuti 12.000 pengikut, pasti balas dendam. Ternyata memaafkan, masya Allah. Akhirnya orang Mekah, seluruh orang Mekah keluar dari rumah, nyalami Kanjeng Nabi Muhammad dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim mubnil karim mubnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, anak dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Masuk Islam semua. Orang Mekah masuk Islam semua hanya karena akhlaknya Rasulullah SAW. Sekarang masya Allah ada orang ngaku keturunannya tapi cangkemnya kotor. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau teman teman apa? Dia omong bego teman apa? Tapi Gus Dur dinyak buta mata buta hati kita nggak terima. Gimana? Rizik Syihab ngaku turunannya tapi cangkemnya orang kaya baik. Kelakuan orang kaya baik. Nek bener turunannya iku mbuh turunannya Nabi mbuh dudu lah mbuh. Kaya duduk kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka kebenaran ada dipegang oleh satu orang, yaitu Rasulullah. Kebenaran mutlak dipegang oleh Rasulullah. Baik perkataannya, dawu-dawu sabdanya, atau perilaku tindakannya, atau keputusannya. Dawuhnya Rasulullah pasti benar. Perintah, larangan, ajakan, himbauan pasti benar. Perilaku sikapnya, caranya melihara keluarga, caranya menghormati tamu, caranya bergaul dengan tetangga, caranya marah, caranya sedih, ketika gembira, ketika sedih, ketika marah, semua harus kita contoh karena itu merupakan kebenaran. Begitu pula keputusannya. Ada suatu diputuskan oleh Rasulullah, itu pasti benar. Perkataan Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Apa? Qala Rasulullah bersabda, qala Rasulullah bersabda, itu namanya sunnah qauliyah. Pasti benar. Tindakannya, sikapnya, caranya sholat, caranya memimpin masyarakat, caranya beribadah, haji dan lain-lain pasti benar. Namanya sunnah fi'liyah. Apa? Yang ketiga, yang mengatakan bukan Rasulullah, yang lakoni bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Sing ngomong dudu Rasulullah, sing lakoni bukan Rasulullah, tapi oleh beliau dibenarkan, maka menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Sunnah apa? Yang kebanyakan orang nggak tahu yang ketiga ini. Kebanyakan orang nggak tahu. Apa itu contoh sunnah takririyah? Suatu ketika
sahabat Bilal habis wudhu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah bertanya, Rasulullah malah takon, sholat apa Bilal? Coba Kanjeng Nabi malah tanglet, sholat apa Bilal? Jawabnya sholat ba'diyah wudhu. Sholat ba'diyah. Benar Bilal, benar, benar. Maka sejak Kanjeng Nabi ngomong benar, sholat ba'diyah wudhu menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah takririyah. Sunnah apa? Ada lagi. Kanjeng Nabi boten tidak pernah merintah dipuji, tidak pernah minta disanjung-sanjung, dipuji-puji. Tapi ketika ada orang memuji-muji, dibenarkan, tidak dilarang. Bareng jenengan maju anggota DPR, Syafi'i, bayar orang, bayar wartawan supaya muji-muji, betul dibayar, bentaran bayar. Kanjeng Nabi boten nate nyuwun dipuji. Tapi ketika ada orang muji, tidak disalahkan, malah dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah menjadi sunnah. Sunnah apa? Takririyah. Baca maulid, berjanji, isinya ngalem-ngalem Kanjeng Nabi. Teba, Simtud Duror, Burdah, isinya nganjung-nganjung, muji-muji Kanjeng. Sunnah nopo bid'ah? Yang keras, sunnah apa bid'ah? Walaupun sing lakoni dudu Rasulullah, bukan atas perintah Rasulullah, tapi karena dibenarkan menjadi sunnah. Suatu ketika Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Ini kira-kira pulang dari sini paham nggih? Paham betul? Kalau ada orang mengatakan baca berjanji bid'ah, ini bisa jawab betul? Baca berjanji itu bid'ah itu. Sunnah apa? Takririyah. Suatu ketika Rasulullah bar sholat subuh, jamaah masih kumpul, ada orang datang memuji-muji beliau. Inna rasulala sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bibatni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Dan banyak panjang masih untuk wajah kami tekan ngasar membuat tekan ngasar kok. Apa artinya? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, pemimpin besar, sukses, berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kezaliman, antara khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan hati yang tulus ikhlas, diikuti oleh para pengikut sahabat-sahabat yang juga tulus ikhlas, gagah berani. Walhasil Kanjeng Nabi dilem-lem. Rasulullah tidak mengatakan, orang ngomong tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, boten. Paham boten? Ojo nyanjung-nyanjung saya, ojo ngalem-ngalem aku, bid'ah, boten. Malah Rasulullah memberi hadiah. Setelah mendengar pujian itu memberi hadiah. Hadiah apa? Beliau lagi sedang kemulan selimut diberikan.
Selimutnya diudari, dilepas, diberikan kepada si penyair itu. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Siapa namanya? Aduh, angel lah. Biasanya Toto Soekardi biasanya. Lah, selimutnya itu bergaris-garis. Selimutnya bergaris-garis. Ini pasar Pemalang, Roatuk Sewu lah. Gambar incinan itu spray yang bergaris-garis. Ini hadiah dari saya. Terima kasih, saya dipuji. Coba malah terima kasih. Walaupun beliau nggak merentah. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke negara Turki, kota Istanbul, masih ada selimutnya Rasulullah disimpan di Museum Topkapi di kota Istanbul. Yang nggak percaya, ayo pergi dengan saya, tiketnya tunggu dewek. Masa tiketin? Percaya betul? Lah selimut yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair itu lurik-lurik bergaris-garis. Bahasa Arabnya selimut bergaris-garis itu burdah. Kenapa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushin batoinuha. Selimut polos min istabrok. Kalau selimut garis-garis bahasa Arab apa? Burda. Saya orang percaya, ayo nang Turki ikut saya. Saya udah 4 kali lihat di sana. Ada pedangnya, ada sandalnya, ada mangkok bekas tempat air minumnya, ada rambutnya, beberapa helai rambutnya wonten masih dirawati nang Turki ngriko. Sejak itu kalau ada syair yang isinya muji-muji Rasulullah disebut qasidatul burdah. Apa namanya? Kalau ada syair isinya muji-muji Rasulullah namanya qasidah burdah. Burdah yang terkenal di Indonesia, kata burdah itu banyak, tapi yang terkenal di Indonesia, mbuh wong Pemalang apal tau orang mbuh. Nah, burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri, Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, teng berjanji wonten berjanji. Beliau orang Iskandariyah. Gurunya namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas gurunya namanya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya namanya Syekh Abdus Salam bin Masis di Tituan Maroko kuburannya. Abdus Salam bin Masis gurunya namanya Abu Madyan Shu'aib Al-Ghauth, gelarnya Waliullah Al-Ghauth, penolong. Kuburannya di kota Wahron Al-Jazair. Bukan di Yaman, bukan, nggak ada orang Yaman, nggak ada ini. Nah, Muhammad Al-Busiri sudah 1 bulan sakit stroke, orang sotangi. Ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan nate mimpi jumpa Rasulullah? Terus terang mau nate jumpa Rasulullah? Nek jumpa pocong? Syekh Al-Busiri lagi sakit sebulan stroke orang sotangi, ngimpi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, tapi saya punya keinginan punya nazar akan ngarang syair qasidah muji-muji panjenengan. Kalau nyun izin, ya wis silakan, tak izinkan, ya silakan. Seminggu ngimpi ketemu maning, sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah selesai dibaca, fatabassama Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa masaha jasadahu. Kemudian ngelus-ngelus badan, dilus-lus, diusap-usap badannya. Fata'affa fauran. Syekh Muhammad Al-Busiri besoknya sembuh. Ngimpi diusap-usap karo Kanjeng Nabi. Di syairnya apal mboten? Apal mboten jenengan? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhalma'i min idami
famali ainaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafiq yahimi ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala tolali wala arik tali dzikri bani wal alami dan seterusnya lah. Amin tadakuri jiron bidi salami. Artinya ini, kenapa engkau selalu menangis sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau kamu menangis itu teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu nangis terus, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Pasti lagi mabok? Ayo ngaku aja. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar aku lagi rindu kangen seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Saya gak enak makan, gak enak tidur karena rindu seorang. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Saya menangis terus itu. Yang sedang kurindukan, yang sedang ku kangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Taqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladhi ahwalim wis kuntong sing ngapal sura hiji wis da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidud Dunya wal Akhirah. Dialah kekasih kita yang kita harapkan pertolongannya ketika kita menghadapi problem, kesulitan yang sangat berat. Hanya Rasulullah yang bisa memberi syafaat kepada kita. Percaya mboten? Kanjeng Nabi so nulung kita nek lagi susah, lagi ada kemiskinan besar, ada problem besar, Kanjeng Nabi dinjaluki tulung iso nulungi. Percaya mboten? Jadi yang sedang kurindukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu siap, murah hati ketika beliau dimintai tolong oleh siapapun yang sedang menghadapi kesulitan. Percaya betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini Quran, tapi saya mau jutakon ayat piro surat apa aja tak lekun lah. Golek tanah dewek ning Quran pasti anak. Mbuh surat apa mbuh. Macaan dewek Quran pasti wonten, ayo, pasti wonten saya jamin. Tapi jangan tanya surat apa ya, ayat berapa ya? Enggak usah, saya enggak usah. Enggak tahu saya. Baca sendiri pasti ada. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah.
orang yang banyak dosanya, orang yang banyak maksiatnya, kabair, gede-gede dosanya, datang kepadamu Muhammad, contoh kula akeh dosane teko nang Kanjeng Nabi, fastaghfirullah, istighfar datang Gusti Allah disandingmu, di sebelahmu. Ya, kula teng Madinah ziarah ning iringan Rasulullah lajeng istighfar, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah pun ikut ACC ya Pak Kuya, Pak Lurah ya ikut setuju, ikut memohonkan agar orang ini diampuni dosanya. Lawajadullaha tawwabar rahima, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu, asalkan syaratnya Rasulullah melok setuju. Jenengan umroh ziarah teng Rasulullah teng Madinah, istighfar di situ, istighfar nang sandingi Rasul setuju dukung, pasti diampuni dosanya. Dan ini masalahnya nih, Rasulullah dukung mboten niku cuma paling masalah. Kalau dukung pasti diampuni dosanya. Percaya mboten? Monggo sing umroh gak ada arto, monggo umroh istighfar nang sandingan Rasulullah. Sing ikhlas, sing tulus, sing ikhlas ngaku akeh dosane. Aja ngaku baik, aja ngaku orang baik, aja ngaku orang bersih, orang kotor, orang hina. Kita ini hina, dina, banyak dosanya. Rasulullah muga-muga Rasulullah ikut mendukung. Fastaghfarullaha wastaghfar lahumur rasul, maka Allah pasti ngampuni dosanya orang itu. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal mboten? Adnan, tekaning Adnan kudu apal. Sampai ke Adnan harus hafal jenengan. Sampai ke Adnan. Seterusnya Adnan, betul apa sampai Adnan kudu apal. Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Arfahshad bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Milayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Tak jawab, leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan? Jawab, leluhur panjenengan jelas mboten? Jelas? Ayo 10. Ayo 10 mbak sampean ayo sebut. Aja ngaku jelas mawon. Leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Jelas. Dan dijaga oleh Allah. Leluhur Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah. Hafizal ilah rahmatan li Muhammadin abaahul amjada saunan lismihi tarokus sifah min adamin bihi wa ummihi. Hafizul ilah, Allah jaga abaahu, leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Dijaga apanya sih? Tarokus sifah. Ini dengarkan nih, dengarkan. Leluhurnya Kanjeng Nabi dari Adam min Adamin wa ila bi, sampai bapaknya wa umi dan ibunya dijaga oleh Rasulullah. Tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Paham betul? Leluhur Kanjeng Nabi tak sebut namanya wau. Dari Adam sampai ibunya Kanjeng Nabi, bapaknya Kanjeng Nabi Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah, tidak ada yang pernah berbuat
Kenapa? Karena Allah menciptakan Nabi Adam sebelumnya, 2000 tahun sebelumnya menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun-temurun sampailah kepada Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrul karim salati wa taslim. Saratun nurun nubuwah, nur kenabian, nurun nubuwah, nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya padang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya terang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Rasulullah dilahirkan, faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir padang seperti bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Ya Rabbi sholli wa sallim. Anak betul-betul yang Pemalang ya, bayi lahir sujud. Anak beliau Kanjeng Nabi lahir sajidan, sujud, syakiran, bersyukur kepada Allah, hamidan, dan ka'annahul badr, mukanya seperti bulan purnama. Abu Lahab dari kejauhan melihat anapan yang Umayyah Aminah padang, gerungan listrik kan, padang banget Aminah, ada apa itu? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah. Delokan Umayyah Aminah, ada apa sih? Oh, padang banget. Suwaibah pergi, tidak lama kembali, majikan, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi laki-laki itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar. Abu Lahab gembira, senang. Karena Abu Lahab masih paman. Walaupun beda ibu dengan Syekh Abdullah, beda ibu, tapi masih paman tunggal bapak, putranya Syekh Abdul Muttalib. Nah, Suwaibah, sejak sekarang kamu bebas, bukan budak, bebas kamu seperti saya, bukan budak lagi. Saya gembira lahirnya anaknya Aminah laki-laki, sudah dikasih nama Muhammad namanya. Wah, Abu Lahab gembira. Itu Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, seumur-umur cuma sekali, dan dia pun kafir. Oleh Quran dinas pasti melebur rokok, tapi hari Senin dintas jadi neraka. Setiap hari Senin, Selasa jebloskan mana? Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dintas, Selasa jebloskan lagi sampai tekanin Ahad. Senin dintas, Selasa selama-lamanya. Saya itu selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famaddan bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran jadan bitabbat yadah. Abu Lahab kafir, dinas datang surat Quran tabbat yada abi lahabi wa tab. Saya selanaron, pasti masuk neraka. Tapi setiap hari Senin ata anna fil daiman, selamanya. Setiap hari Senin selamanya. Ketika datang hari Senin selama-lamanya yukhaffafu anhul adzab, dintas di neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad.
Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu, maka seperti apa pahalanya orang pemalang yang setiap malam Jumat baca maulid, setiap akikah baca, anaknya sing lamar baca, dagangnya laris baca, umay dadi baca, suaminya pangkatnya munggah atau menang apa DPR atau menang di lurah baca. Paham betul? Seperti apa pahalanya orang pemalang yang rajin baca maulid? Pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong Abu Lahab sepisan tok dan dia kafir, ini hari Senin dintas neraka kok. Apa men panjenengan wong Islam, umat Kanjeng Muhammad tiap malam Jumat baca maulid, tiap ada apa saja baca maulid, pasti panjenengan min ashabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Yakin? Sing rajin baca maulid nggih. Tiap malam Jumat wonten nggih. Wong jamian baca maulid nggih. Sing diwaca apa baris janji? Monggo. Ayo. Bila perlu apal-apalan. Nah, Rois Syuriah kudu apal baris janji. Angger ora apal ojo diamplopin. Khutbah Jumat jangan baca. Mimbar masjid ojo diwe buku khutbah. Kiai Rois Syuriah khutbah jangan baca. Kalau SAG baca pantas SAG. Kalau keluaran di boyo, keluaran sarang, keluaran pun di malih, pun di ploso atau tebu ireng, kok khutbahnya masih baca, ojo di mana? Jangan pakai lagi, dah. Manakib apal, tahlil apal, talqin apal, khutbah nikah apal, khutbah Jumat apa mana? Paham betul? Kalau Syuriah orang apal, ojo diwehi amplop, nggak usah diantar pulang, suruh naik ojek dewek Islam. Paham betul? Kenapa saya ngomong gini? Kok saya ekstrim? Saya ngomongnya ekstrim banget. Karena deba atau berjanji atau talqin, tahlil, manakib punya kita. Punya siapa? Punya kita. Kalau bukan kita yang menghafal, apa HTI suruh ngapal? Apa Wahabi suruh ngapal? Gak mungkin. Mereka anti kok. Nah kita yang orang NU yang ahli sunnah harus hafal karena itu adalah punya kita. Paham boten? Suatu ketika ada satu suku, satu kecamatan, gampangannya. Namanya kecamatan Mudor. Apa? Semua seluruh kecamatan mencaci maki Rasulullah. Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang sulap, Muhammad tukang nyair, nek ngomong lantur. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani, melaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun paceklik seperti engkau timpakan kepada umatnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik 7 tahun. Betul. Suku Mudor 7 tahun ora ono banyu, ora ono gandum, ora ono jagung, krisis pangan, krisis air, 7 tahun. Setelah 7 tahun terpaksa datang ke Madinah rombongan, dipimpin oleh Pak Camatnya lah, gampangannya. Pimpin namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Kanjeng Nabi tanya, dari mana? Dari Mudor. Rasul kaget. Ada apa ini? Biasanya nyaci maki datang ke sini. Biasanya nyaci maki. Ini datang ke sini ada apa? Ada apa kamu sekalian datang kemari? Jawabnya, ataina kaya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Ataina kanashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Ataina kawal adra tudmi litatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handalil 'amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina
tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wa syafa'atu fil ahli. Dari mana kalian? Dari Mudhar. Ada apa? Jawabnya, atainaka litarhamana. Ya, dengarkan. Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Agar apa? Engkau merahmati. Kanjeng Nabi mboten larang, mboten. Kanjeng Nabi mboten jawab, oh jangan njaluk rahmat tang aku, musyrik. Njaluk rahmat karo Gusti Allah, jangan aku. Mboten niku, mboten. Paham mboten? Nabi tidak melarang, tidak mengatakan jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Kalau minta rahmat sama Gusti Allah, enggak. Rasul mendengarkan. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan ibu-ibu yang tidak keluar air susunya sehingga anaknya kelaparan. Pemuda-pemuda sekarang lemah lunglai kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handol, rumput yang pahit itu. Gak ada jagung, gak ada makan kecuali rumput yang saya makan. Maka engkaulah yang akan bertolong kepada kami di dunia maupun di akhirat. Artinya orang ini minta tolong pada Kanjeng Nabi buat yang larang. Malah Kanjeng Nabi mendoakan, Allahumma skihim waitam mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya azabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turun hujan untuk suku Mudhar. Turunkan hujan untuk suku Mudhar. Hujan bawa berkah dan manfaat. Jangan hujan bawa longsor atau malapetaka. Mereka belum pulang ini, rombongan masih nang Madinah. Di sana di Mudhar sudah hujan. Percaya mboten? Itu Kanjeng Nabi dimintai tolong, purun diminta tolong, siap menolong orang minta tolong. Dan Gusti Allah mengijabahi doanya Kanjeng Nabi. Percaya mboten? Ada yang tanya begini, Said, ente kalau cerita itu dari apa sih? Dari kitab tarikh. Saya bilang dari buku tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Kata kitab tarikh nggak ada. Saya tanya, kitabnya apa yang dibaca? Khulasatu Nuril Yakin. Yang nggak ada, pinter. Kalau pada ngomong goblok Agus Miftah bakal. Yang nggak ada, pinter. Tarikh hanya 65 halaman, yang nggak ada. Kalau mau tahu cerita seperti begini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ja'far Ibnu At-Tabari 10 jilid. Baru ada itu, baru tahu ada cerita gitu. Macamnya terjemahan Khulasatu Malum SAG, Masya Allah, terjemahan gaya-gayanya tok. Ya, panjang percaya mboten? Kanjeng Nabi punya otorita, punya hak memberi pertolongan syafaat kepada siapapun yang ia kehendaki. Percaya mboten? Nah, tinggalan Kanjeng Nabi ini namanya sunnah. Apa namanya? Ono piro sunnah? Jawab, ada berapa sunnah? 1, qauliyah, perkataannya, sabdanya, daunnya. 2, fi'liyah, kelakuannya, sikape. 3, takririyah, keputusannya. Yang lakoni wong liya, sing ngomong wong liya, tapi oleh Kanjeng Nabi dibenarkan, malah menjadi Jadi muji-muji Kanjeng Nabi, tawassul njaluk tulung karo Kanjeng Nabi, sunnah apa bid'ah? Sunnah, pinter. Kapan ngomong goblok kayak Gus Miftah di. Ya Allah, kita semua percaya, betul nggih? Ya, kita kalau berpegang dengan itu, kita namanya ahlus sunnah. Nah, Kanjeng Nabi wafat, meninggal dunia, meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan santri-santrinya, para sahabatnya. Lah para sahabatnya ini, terutama sekali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad,
Sa'id, Tolha, Zubair, Abdul Ma'uf, Amr bin Jarrah, terutama yang besar-besar, sahabat besar pimpinan itu. Jamaahnya Kanjeng Nabi, muridnya Kanjeng Nabi, kata apa segede? Kata. Orang banyak bahasa Arab apa? Jamaah. Apa namanya? Lah, jamaahnya Kanjeng Nabi, santrinya Rasulullah membawa kebenaran. Yang diucapkan, yang dijauhkan, yang dilakoni, yang diputuskan pasti benar. Contoh cepat nih. Waktu Kanjeng Nabi masih gesang, masih wonten, sholat tarawih berjamaah 8 rakaat. Kanjeng ngimami udah rakaat. Setelah selesai, Rasulullah masuk ke kamar, pulang nambahi dewek. Rasulullah nambahi piyambak. Kenapa? Kan melas, kasihan pada umat kalau siapa tahu tarawih jadi wajib. Cukup 8 kalau jadi wajib. Kan Nabi khawatir tarawih pun jangan-jangan akan diwajibkan. Jadi cukup 8. Jangan sampai banyak-banyak, kasihan orang Pemalang. Kanjeng Nabi wangsul teng kamar nambahi malih sahabat sing teng masjid macam-macam. Ono sing bar salat bar 8 rakaat bubar, potongan orang Pemalang potongannya panjenengan lah. Kanjeng Nabi kontur jangan pulang itu. Ada yang nambahin, ada 50 rakaat, ada 100 rakaat, ada 1000 rakaat, wes macam-macam lah, simpang siur macam-macam. Sampai zaman Abu Bakar macam-macam. Abu Bakar pun imami tarawih 8. Bareng Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina jadi khalifah, memutuskan sholat tarawih berjamaah. Awas, jangan simpang siur, jangan macam-macam ya. Ayo kita sepakati 20 rakaat. Keputusan Sayyidina Umar khalifah. Keputusannya Sayyidina Umar benar apa salah? Karena murid Kanjeng Nabi membawa kebenaran. Paham betul? Jadi sahabat Umar memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat. Itu benar apa salah? Masya Allah. Jadi itu keputusan Sayyidina Umar. Sholat tarawih 20 rakaat. Kita orang NU sholatnya 20 rakaat. Ya 20 ya silahkan. 8-nya mangga. Orang tarawih orang apa-apa islah. Yang orang pengen ganjalan tapi orang pengen pahala orang tarawih orang apa-apa. Tapi kita harus jamaah tarawih berapa kali? Berapa rakaat? 20. Keputusan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah jamaahnya Kanjeng Nabi. Murid-murid, santrine pasti membawa kebenaran. Lah kita yang ikut jamaahnya Rasulullah, muridnya itu namanya ahli sunnah wal, paham boten? Jadi kita ikut sunnahnya Rasulullah sing telu mau, qauliyah, fi'liyah, takriyah, kita namanya ahli sunnah. Kita ikut murid Kanjeng Nabi wal jamaah. Paham? Tenang, kalau takut paham betul. Kalau paham, panjenengan kudu bisa menjelaskan kepada orang yang nggak dengar ini. Harus bisa menjelaskan seperti saya, jelaskan kepada orang lain yang betul hadir di sini. Saged orang lain begini saged. Nah, kalau sampean paham, harus bisa menjelaskan kepada orang lain yang nggak hadir di sini. Jadi kita ikut jamaah Rasulullah benar. Maka kita namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ada lagi contoh, contoh lagi. Waktu Kanjeng Nabi masih urip, masih gesang, tidak ada perintah Quran ditulis. Semua para sahabat hafal Quran. Tapi Kanjeng Nabi bukan perintah ditulis, nggak ada. Beberapa sahabat nulis, tapi tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran 30 juz. Betul. Orang sing duwe surat Kahfi, surat Maryam, surat Yusuf, orang surat Yasin, surat Tabarok, surat Baqarah, orang surat Ali Imran, surat An'am, surat Al-Maidah. Tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran sempurna 30 juz. Betul. Tapi hafal kabeh. Paham betul? Pun. Sawise Kanjeng Nabi wafat, Khalifah Abu Bakar
jadi khalifah. Ini orang Islam semakin bertambah. Tidak mungkin semua orang hafal Quran, nggak mungkin. Gimana? Semua orang hafal Quran nggak mungkin. Maka untuk menyelamatkan Quran harus tulis. Maka Sayyidina Abu Bakar membuat tim penulis Al-Quran 10 orang. Ketuanya Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ibn Mas'ud, Ibn Al-As, 10 orang. Ayo tulis Quran, tulis. Dikumpulkan yang punya tulisan-tulisan surat Baqarah, surat Maryam, surat Ayat, kumpulkan, tulis. Setelah jadi 30 juz dikirim ke kota-kota. Ke kota Basrah, kota Kufah, kota Baghdad, kota Palestina, mana? Tulisan Quran. Oh. Lama-lama bacaan satu kota dengan yang lain boten sami, bertentangan, beda-beda. Maka ketika Sayyidina Utsman jadi khalifah, memutuskan, memerintahkan Quran kumpulkan semua, tarik dari Kufah, dari Basra, dari Baghdad, dari tarik, bawa ke Madinah semua, tulis ulang, ditulis maneh, diulang. Setelah jadi satu tulisan, satu konsep, yang lain bakar. Ini aja yang sah, ini satu tulisan. Maka sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Quran Bu, pasti orang tulisan Mushaf Utsmani. Gimana? Nanti Mushaf memang Utsman sing dodol bakso. Mushaf Sayyidina Utsman. Nah, sikapnya Abu Bakar nulis Quran, sikapnya Sayyidina Utsman menyatukan tulisan supaya seragam. Bener opo salah? Jamaatul Rasulullah, santrinya Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, nulis Quran, perintah negara nih, keputusan negara ini, Quran tulis. Baru kata Kanjeng Nabi nggak ada perintah nulis Quran, bid'ah itu. Kanjeng Nabi perintah, bid'ah itu. Tapi sekarang Sayyidina Utsman keputusannya tulis Quran, seragam, satu konsep, nah satu standar. Itu luar biasa manfaatipun, faedahipun. Senajan Kanjeng Nabi buatan perintah. Lah kita ikut Sayyidina Utsman berarti kita wal jamaah. Berarti apa? Paham buatan? Oleh karena itu ahli jamaah harus tawassut, moderat, ya, tawazun, balance, dan i'tidal, lempeng, lurus. Itu ahli wal jamaah. Tidak kaku, tidak ekstrim, tidak radikal, apalagi teroris, apalagi betul wonten Ahlussunnah Jamaah merintah teroris betul wonten. Paham betul? Ada sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Al-Hasin sod bukan sin. Kalau sin Al-Husain, kalau sod Al-Hasin bacanya. Dua anak enggak mau masuk Islam. Dirayu, dikandani, dinasihatin, enggak mau masuk Islam. Kamu Islam. Akhirnya ngancam si bapak ini kayak Al-Hasin, kamu nak kalau nggak mau masuk Islam saya bunuh kamu. Bapak ngancam anak. Begitu ada seorang ayah ngancam anak, turun surat Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan, intimidasi, teror dalam agama. Coba, gara-gara ayah ngancam anaknya, turun surat, turun ayat, la ikraha, apa mana duduk dulure, duduk ponakane, duduk pamane. Masya Allah, bapak orang oleh ngancam anaknya, kalau nggak masuk Islam saya bunuh kamu. Nggak boleh. Bapak nang anak iku, omongan tanggane, omongan duduk kerabat. Oleh karena itu agama Islam sangat menekankan terwujudnya masyarakat yang berakhlakul karimah, yang berakhlak, husnul muasyarah, pelihara keluarga yang baik. Suami mesra karo istri, istri mesra karo suami. Ngoten mboten? Jawab, ngoten mboten panjenengan? Temenan? Mboten nate lawan suami, mboten nate? Si suami juga mboten nate ngamplengi istri, mboten nate?
Itu namanya husnul muasyarah. Ayah sayang anak, anak hormat nang ayah. Ngoten mboten? Nih, akhlakul karimah dimulai dari sini. Dimulai dari keluarga akhlakul karimah. Ayah sayang karo anak, anak hormat kepada ayah. Istri taat pada suami, suami sayang dengan istri. Ngoten mboten panjenengan, ngoten mboten? Itu namanya husnul muasyarah. Apa namanya? Jeling-eling. Ojo lupa, ojo lali. Apa namanya? Istri sayang suami, suami sayang karo istri. Senajan padha wae tuane lah. Kaya kula wis tuwa, kalau 72 tahun kula umure. Dikira kula masih nom, Pak. Saya umurnya udah 72 tahun, cucu 10 wis. Tapi tetap sayang karo istri. Senajan ya libur terus orang Pak. Istilah wala kuwata lah. Jamu tapi perang jamu, hajar jahanam ya, madu Arab ya, orang harus tetap la haula wala quwata. Sawise keluarga harmonis, husnul muasyarah, kita lintas keluarga dengan tetangga baik, dengan teman baik, dengan masyarakat baik, namanya husnul muamalah. Apa? Yang tadi keluarga, saya keluarga baik, husnul, dengan tetangga tidak sombong, dengan konco nggak pernah bohong, dengan teman tidak pernah nipu. Ngoten panjenengan, mboten nate bohong. Jawab ya Allah. Mboten nate tukaran, mboten nate nyaci maki, nyakiti, misu-misu. Tenan. Nah, di Quran ini husnul muamalah. Yang ngangkat derajatnya orang Pemalang akhlaknya, bukan agamanya. Bukan akhlak. Orang mau datang ke apa? Beji. Mau kemana Mas? Mau ke Beji. Yang ditanyakan, orang Beji baik-baik enggak ya? Bukan agamanya apa ya? Enggak tanya. Yang tanya apa? Baik-baik. Oh, baik-baik, sana aman, orangnya baik-baik semuanya. Terangkat mboten? Derajatnya terangkat mboten? Ojo ngantek suwali ke. Berteng putih Mas, berteng Beji. Orang Beji gimana? Waduh, hati-hati, maling kabeh nang ngono. Aku tahu rono sholat Jumat sepatu hilang. Koncoku sepeda motor hilang. Ono mana wong Beji ndek utang ngomong rong minggu rong tahun durung bayar. Wonten mboten nggih. Jenenge niku husnul muamalah. Namanya apa? Muamalah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang mengangkat derajat umat adalah akhlaknya, bukan agamanya. Kalau akhlaknya baik, namanya bagus. Akhlaknya jelek, namanya hancur. Contoh ini. Orang Afghanistan terdiri dari 7 suku. Dengar betul negara Afghanistan? 7 suku, 100% Muslim. Wong siji mawon Kristen betul wonten, Islam kabeh 100%. Tapi perang saudara sudah 40-50 tahun. Sudah 45 tahun, sejak tahun 80. Paten-patenan, bom-boman. Podo Islamnya, podo Afghanistannya. Bom meledak di jalan, di kantor, di sekolah, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Sholat Jumat dibom. Maulid Nabi dibom. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, dipateni. Antek Amerika, kafir pateni oleh Taliban. Ono bocah wadon nembang, tembak. Karena perempuan suaranya haram, aurat. Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, mateni orang haram, mateni haram.
nembang haram. Itu Afghanistan tuh. Ayo, panjenengan pengen buatan dolar mereka. Tuh Islam kabeh tuh, Islam kabeh tuh. Islam semua tuh. Ahli sunnah, madzhab Hanafi madzhabnya. Madzhab Hanafi akidahnya Maturidiyah, tarekatnya Naqsyabandiyah. Kita nggak berani ke sana. Suwang-suli pun ono negara agama yang nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan. Jepang agamanya namanya Shinto. Agama namanya? Kalau di sini namanya Darmo Gandul, Sabtu Darmo, Gotoloco, itu maksudnya Sambelun, Subud, Pangestu, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sidawiwitan, kira-kira itu agama lokal lah. Tapi orang Jepang Pak aman, tertib, boten wonten copet, boten wonten penodong, boten wonten calo, tengeri wonten calo boten. Kata pejabatnya tidak ada yang korupsi. Bukan takut neraka, nggak neraka mereka. Wong Jepang orang ngerti rokok, oh neraka itu apa? Embuh orang ngerti. Tapi tidak korupsi, kenapa? Malu. Kalau korupsi malu. Banget aku bikin aku korupsi, gitu. Tidak ada yang bohong, ngapusi, manipulasi, betul nonton malu. Kalau saya korupsi terkenal nanti saya korupsi. Malah bisa saja bunuh diri. Orang Jepang tuh kalau sudah malu, apa namanya tuh? Apa namanya bahasa Jepang itu? Bunuh diri. Orang Jepang tuh. Kalau mereka wis ping 4 ping 5 lah. Terakhir tahun kemarin meresmikan masjid. Orangnya baik semuanya. Dengan istri saya jalan-jalan pulang jam 11 malam, gak ada rasa takut. Di Jakarta takut. Jam 9 malam udah takut di Jakarta. Aman, tertib. Ayo pengen berkompeten. Padahal bukan orang Islam tuh. Kanjeng Nabi Muhammad dipuji karo Gusti Allah. Ya Allah. Kula terus samon, kula wis sing muji nggih kathah, sing ngenyak kula nggih kathah. Tapi saya dipuji mboten megar, apa? Mboten bangga, dicaci maki diancam mboten wedi, enggak minder enggak. Kenapa? Karena yang muji dan caci maki sama dengan saya, manusia biasa, doyan iwak asin, sambal terasi, nek wis wareng mlayu nang WC, padha karo aku. Jenengan yen dipuji wong ora usah bangga. Dicaci ora usah minder, ora usah kecil hati. Kenapa? Yang muji dan yang mencaci maki sama kali jenengan. Mangan iwak asin, sambal terasi, pete, jengkol, nek wis wareng mlayu nang. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad yang memuji Al-Quran. Siapa memuji? Memuji Gusti Allah Kanjeng Nabi. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tahun 8 Hijriah Kanjeng Nabi masuk kota Mekah diikuti dengan sahabat kurang lebih 12.000 orang. Orang Mekah ketakutan. Besok Muhammad balas dendam ini. Yang dulu nyiksa, dulu melempari, dulu membunuh Sayyidina Yasir, Sayyidah Sumayyah, menjemur yang dipek Sayyidina Bilal, ngebugin Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Wah, besok Muhammad balas dendam. Kanjeng Nabi masuk kota Mekah, besoknya tidak ada balas dendam. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari marhamah, kasih sayang, silaturahim. Dah nggak ada balas dendam. Saya maafkan semuanya. Saged panjenengan saged ngoten? Ora jawab ya. Saged panjenengan ngoten? Jabu. Saged panjenengan ngoten saged? Saged mboten? Wong sing nipu panjenengan 5 juta saya maafkan saged? Wong sing nggawa mlayu sepeda motor saya maafkan saged? Orang Mekah tadinya sembunyi di rumahnya masing-masing.
Kanjeng Nabi masuk kota Mekah dengan 12.000 sahabat. Dulu 8 tahun yang lalu Muhammad lari dari Mekah sembunyi-sembunyi, hijrah kan, hijrah ke Madinah. Sekarang Muhammad kembali ke Mekah diikuti 12.000 pengikut, pasti balas dendam. Ternyata memaafkan, masya Allah. Akhirnya orang Mekah, seluruh orang Mekah keluar dari rumah, nyalami Kanjeng Nabi Muhammad dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim mubnil karim mubnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, anak dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Masuk Islam semua. Orang Mekah masuk Islam semua hanya karena akhlaknya Rasulullah SAW. Gak ada balas dendam. Dipuji oleh Allah. Fa'fu anhum, Muhammad maafkan mereka. Wastaghfir lahum, jalur pangapura karo Gusti Allah untuk orang Mekah. Kan jalan dungo, Allah maafir ahli Makkah, Allah maafir sukani Makkah. Ya Allah, panjenengan ampura dosa penduduk kota Mekah. Panjenengan saged panjenengan saged sing nipu kula 5 juta, muga-muga panjenengan ampuni dosane saged. Walau kunta faddan walidal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kamu sombong Muhammad, seandainya kamu congkak Muhammad, sombong kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah akan lari meninggalkan kamu kalau kamu kasar sombong. Jadi Kanjeng Nabi boten kasar, boten sombong, itu kunci orang Mekah masuk Islam semua. Saja Nabi Muhammad kasar, sombong, sweeping, pentung, takbir. Sekarang masya Allah ada orang ngaku keturunannya tapi cangkemnya kotor. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau itu macam apa? Dia omong bego macam apa? Tapi Gus Dur dinyak buta mata, buta hati, kita nggak terima. Gimana? Rizik tuh, Rizik Syihab. Ngaku turunannya tapi cangkemnya orang kaya baik. Kelakuan orang kaya baik, nek bener lho, nek bener turunannya iku, mbuh, turunannya Nabi dudu lah, mbuh. Kaya dudu kaya. Mosok dulu Kanjeng Nabi cangkeme kotor. Nah, Kanjeng Nabi mawon ngepuro memaafkan orang Mekah dan mendoakan orang Mekah agar diampuni dosanya, maka orang Mekah semua masuk Islam. Seandainya orang Mekah kasar, seandainya Kanjeng Nabi kasar, niscaya orang Mekah tidak akan masuk Islam, niscaya akan lari membenci agama Islam. Begitu pula para wali songo, para aulia yang telah menyebarkan Islam di Indonesia ini dengan cara akhlakul. Tidak ada wali songo yang cangkemnya kotor betul wonten. Tidak ada wali songo sing nyaci maki, go pentung, sweeping, takbir, nggak ada itu. Nggak ada. Paham boten? Oleh karena itu monggo orang Malang, orang Pemalang, terutama Kecamatan Beji, tunjukkan akhlakul karimah. Siap? Satu aja. Akhlaknya Kanjeng Nabi sidik, jujur. Saged niru? Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah, selalu berdiri tegak lillahi ta'ala, sadiqul aqwali wal kalim, nek ngomong jujur, ngendikane jujur, boten nate bohong. Panjenengan nate bohong? Si. Yang paling banyak bohong tuh istri apa suami? Saya tanya dulu ibu-ibu, yang kadang-kadang sering bohong tuh istri apa suami? Suami. Yang sering bohong istri apa suami? Dua-duanya enggak sering bohong, dua-duanya ini. Kanjeng Nabi buat nate bohong. Namanya sifat sidik. Apa? Enggak sembarangan loh. Enggak sembarangan nih. Diomongkan ringan banget, enteng banget diomongkan, tapi konsekuensinya luar biasa. Kehilangan sifat sidik, korupsi merajalela. Apa sebabnya?
Sifat sidik hilang. Mboten gak ada sifat. Saniki berita korupsi miliaran mboten heran. Bukan berita, ono berita pejabat korupsi selawe miliar, bukan berita. Ratusan triliun. Pertamina, Patraniaga. Korupsinya 1 tahun 193 triliun. 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ewu. Ayo supaya apa? Kehilangan sifat. Ada lagi PT Timah. Zaman 10 tahun 300 triliun, jam 10 tahun. Kominfo 8 triliun. LPEI 11 triliun. Indosuria 72 triliun. Masya Allah. Korupsi triliun, 7 miliar, 7 miliar. Orang kalau korupsi miliar sudah bukan berita. Triliun sekarang. Masya Allah. Pantesan Indonesia buatan maju-maju. Karena pejabatnya, terutama di pusat terutama, tidak punya sifat sidik. Moga-moga pejabat Pemalang gak ada sifat sidik. Insyaallah barokah uripe. Insyaallah barokah uripe. Kota Pemalang, Kabupaten Pemalang, baldatun thayyibatun warabun. Pemimpinnya pejabatnya adil, rakyatnya beribadah taat, kiainya ikhlas dalam membimbing masyarakat, masyarakatnya pun hormat karo ulama, karo kiai karena ilmunya, ngikuti kelakuan para kiai para ulama, akhlaknya, kiai memberi contoh akhlakul karimah, masyarakat yang mengikuti akhlaknya para ulama, insyaallah uripe ala barokatillah. Senajan pas-pasan. Nyun sewu, bapaknya kula kiai tapi kiai melarat. Saya itu sepeda motor mboten gak ada. Yang duwe sawah, seter porong hektar kok. Iso mondokke anak 5. Jadi kiai kabeh lumayan. Kiai Ja'far almarhum wis kakang kula, ketua wis ulama Kabupaten Cirebon. Adik kula Mustafa Akil, semerep nggih. Ya, Mustafa Akil jadi mantune Mbah Mun. Rois Dewan Syariah Partai P3. Ya lumayan. Nomor 3 Ahsin sudah meninggal. Ngajar Fatul Mu'in Alfiyah. Nomor yang paling terakhir Ni'am keluar Al Azhar Mesir S1. Nomor kali kulo ya lumayan lah. Gue terima sepi lumayan. Padahal bapak saya bukan orang kaya. Mondoknya anak 5 dadi kabeh lumayan lah, dadi kabeh lumayan. Betul bodoh-bodoh banget boten. Kalau Fatul Mu'in Alfiyah bisa lah. Fatul Mu'in, Fatul Wahab bisa lah. Lumayan kan? Terima sepi nggih. Masya Allah. Kenapa? Karena insya Allah yang dikasihkan kepada anaknya adalah halalan thayyiban mubah. Anak diwai pak makan uang tidak halal, uang haram, pasti anaknya nakal, pasti anaknya nakal. Paham betul? Saya jamin pasti nakal anaknya. Bukan namun bodoh, mending bodoh, nakal, narkoba, jadi pelaku kriminal. Kenapa? Dipakani duit haram. Paham betul? Masya Allah. Makanya monggo lah panjenengan sing sugih tapi cari uangnya yang halal. Senajan boten kathah tapi ala barokatillah. Cekap semanten mawon bungi wonten manfaatipun haul umum. Makbara apa namanya? Sunggingan. Moga-moga ahli makbara dar kaum mukminin. Ini negerinya orang-orang mukmin. Insyaallah ala syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin ahli jannah semuanya. Begitu pula kita yang masih hidup ini semuanya insyaallah ala riayatillah wa ala zimmatillah wa tahta rahmatillah. Nggih, urip nggawa iman Islam dan barokah uripe, anake pinter-pinter, soleh-soleh, itulah yang bisa kita banggakan fid dunya wal akhirah. Cekap semanten mawon syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad
alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa tahfadhna wa auladana minal mihani wal fitan wa ja'alna walahum farajan wa makhraja inna nas'aluka bimaqa'idil azizil asyik wa bimuntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa majikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizu barul fajir ya aqwamal akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah ya rahman ya rahim ya qawi ya matin ya fattah ya alim ya razzaq ya karim ya hayy ya qayyum ya ghiyathal mustaghithin aghithna 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 wal muslimin lakal hamdu wa lakal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa minkal faraj wa alikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wal fawsiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik la mani lima atayta wa la mu'ti lima manata wa fadhil jadd bikal jadd rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmila bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada banatina fid dunya hasanah wa akhirna wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin al-fatihah.